Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa perubahan energi ya pada reaksi kimia ya pada reaksi kimia ya itu bisa dinyatakan dua hal ya, bisa dinyatakan sebagai delta delta U ya. Ini adalah perubahan energi dalam ya. Dan yang kedua adalah delta H ya. Ini adalah perubahan entalpi entalpi reaksi itu kan ya. Perubahan energi dalam atau delta U ini kita ukur pada kondisi isohorik ya, isohorik ya. Sementara perubahan entalpi ini bisa kita ukur kalau kondisinya adalah isobarik ya, isobarik ya. Isohorik atau delta delta V-nya ya sama dengan 0 atau tidak ada perubahan volume, sementara entalpi isobarik kalau kemudian delta V-nya sama dengan 0 atau tidak ada perubahan tekanan ya. Nah, ini sudah kita bahas di teman-teman sebelumnya. Di mana di antara kedua ini yang paling umum dan paling sering kita temukan dalam dalam kehidupan sehari-hari adalah yang kedua ini ya, yang perubahan entalpi. Ini yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan perubahan entalpi suatu reaksi reaksi kimia. Ya, kalau misalnya kita ada reaksi A, kemudian ditambah dengan B misalnya menjadi C misalnya, gitu kan ya. Pertanyaannya berapa delta H-nya? Ya, pertanyaannya berapa delta H-nya reaksi kimia ini misalnya. Nah, ini akan kita pelajari pada hari ini bagaimana cara menentukan delta H atau perubahan entalpi suatu reaksi kimia. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cara pertama adalah ya tentu dengan eksperimen ya, tentu dengan eksperimen ya. Kita ukur langsung reaksi tersebut, kita reaksikan, setelah kita reaksikan kemudian kita ukur berapa delta H-nya. Nah, untuk mengukurnya ya secara eksperimen bisa dengan cara misalnya kita pakai teman-teman tahu Q sama dengan MC delta T gitu kan ya. Nah, kita ukur bisa dengan cara seperti ini ya. Di mana Q ya pada kondisi isobarik itu adalah Qp kan ya. Itu adalah Qp dan Qp itu sama dengan delta delta H gitu ya. Delta H gitu. Secara eksperimen. Bisa juga ya, nanti kita praktikum, misalnya kita pakai konstanta keseimbangan, itu juga bisa. Ya, ada banyak cara yang bisa kita gunakan secara eksperimen untuk menentukan entalpi satu reaksi. Tapi nanti ini akan kita praktekkan ya, nanti ini praktikum ya, praktikum. Ya, nanti kita akan praktekkan semester depan ya, semester depan di kuliah praktikum termodinamika kimia. Nah, hari ini kita akan bahas cara yang kedua dan cara yang ketiga. Ya, cara yang kedua dan cara yang ketiga, ya, ini yang ketiga, ya, ini secara matematis. Ya, ini hitungan matematis data berdasarkan data eksperimen ya, berdasarkan data eksperimen ya. Jadi kita tidak perlu melakukan eksperimen, cukup kita dapatkan data-data eksperimen ya, kemudian kita hitung secara matematis. Nah, itu bisa ya. Ya, nanti kita akan bahas ada dua ya. Yang pertama kita pakai entalpi pembentukan ya, pembentukan reaktan ya, reaktan dan produk ya. Nah, berdasarkan data eksperimen entalpi pembentukan reaktan, misalnya A ya berapa delta HF-nya, HF itu formation ya, ya kemudian yang B berapa delta HF-nya ya pembentukannya, kemudian yang C berapa delta HF-nya. Nah, kalau kita tahu delta HF dari A, B dan C, maka kita bisa menentukan entalpi reaksi A tambah B menjadi C. Ya, itu bisa. Atau yang kedua, yang juga akan kita bahas pada hari ini, yang kedua ya, yang B ini kita adalah kita pakai hukum Hess. Ya, kita pakai hukum Hess. Hukum Hess juga tentu berdasarkan data-data eksperimen yang sudah ada. Ya, ini dua hal ini yang kita bahas pada pagi hari ini. Bagaimana cara menentukan entalpi suatu reaksi kimia, ya, menggunakan entalpi pembentukan dari masing-masing reaktan dan masing-masing produknya. Dan yang kedua, kita akan menggunakan hukum Hess. Ya, sehingga nanti kita dapat delta H atau perubahan entalpi suatu reaksi kimia, apapun jenis reaksi kimianya. Ya, apapun jenis reaksi kimianya bisa kita tentukan entalpi reaksinya menggunakan hitungan matematis dari data-data eksperimen yang sudah ada. Ya. Oke, nah kita akan mulai yang pertama. Yang pertama, yang ini entalpi pembentukan reaktan dan produk ya. Oke, saya hapus slide ini. Nah, jadi cara pertama kita akan pakai entalpi pembentukan ya, pembentukan. Entalpi pembentukan. Nah, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan entalpi pembentukan. Ya, entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi yang terjadi ya ketika satu mol senyawa ya dibentuk dari unsur-unsurnya dari
unsurnya yang stabil. Yang stabil ya, yang stabil pada keadaan standar ya. Pada keadaan standar. Pada keadaan standar. Ya. Oke, contoh. Ya. Ketika 1 mol senyawa, misal senyawanya itu adalah C6H6. Ya. Senyawanya adalah C6H6. Tahu ya C6H6 adalah namanya apa? Benzena. Dibentuk 1 mol ya. Ini 1 mol. Ya, berarti koefisiennya 1 kan ya? Koefisiennya 1. Ya, 1 mol benzena. Ya, dibentuk dari unsur-unsurnya yang stabil. Ya, berarti dibentuk dari unsur-unsurnya stabil. Teman-teman tahu apa kira-kira unsur yang ada di C6H6? Unsur atau atom yang ada di C6H6 ini? Karbon dan hidrogen. Berarti dari unsur-unsurnya adalah karbon plus hidrogen. Nah, kan itu kan ya, karbon plus hidrogen. Nah, tapi ada di sini ion stabil. Ya, perhatikan ini ada ion stabil. Nah, karbon di alam yaitu apakah stabil dalam bentuk karbon atau tidak, dalam bentuk C saja atau tidak? Jawabannya iya. Ya, karbon di alam itu stabil dalam bentuk C. Ya, tidak harus C2, ya, tidak harus intan misalnya. Ya, kita bisa menemukan karbon ya stabil itu dalam bentuk C saja. Misalnya pada aran kayu, misalnya pada grafit. Ya, itu karbon semua. C atom tunggal. Ya, C atom tunggal. Berarti untuk unsur stabil dari karbon adalah C. Oke, maka ini benar. Ya, maka ini benar. Sekarang hidrogen. Hidrogen di alam itu stabilnya tidak dalam bentuk H saja, tidak dalam bentuk atom tunggal. Kita tidak mungkin bisa menemukan hidrogen di alam yang stabil itu dalam bentuk atom tunggal H, nggak ada. Ya, di alam hidrogen itu ditemukan dalam bentuk H2. Ya. Jadi di alam, kalau kita mencari hidrogen di alam yang stabil, hidrogen itu, maka pasti dia dalam bentuk H2. Ya. Kalau ada di alam ini H atom tunggal itu pasti tidak stabil. Ya. Dengan cepat dia akan mencari reaksinya. Ya, misalnya bereaksi dengan hidrogen lain membentuk H2. Jadi ini harus H2. Ya. Dia harus H2. Nah, sehingga C6H6 dibentuk dari unsur-unsur yang stabil. Maka unsur-unsur yang stabil adalah C dan H2. Ya, C untuk C di sini dan H2 untuk H di sini. Ya. Sehingga ini kalau kita setarakan jadinya kan ini 6 dan ini 3. Nah, maka terjadilah reaksi seperti ini. Ini namanya reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan C6H6 dari unsur-unsurnya yang stabil. Nah, maka kalau kemudian ini diukur perubahan entalpinya, delta H-nya, ya, maka delta H-nya namanya delta H pembentukan atau disebut sini F formation. Ya, diukur pada keadaan standar. Ya, diukur pada keadaan standar berarti pada tekanan 1 bar dan 298 atau 25 derajat Celcius 298 Kelvin. Ya. Maka ada tanda di sini, superscript-nya di sini. Ya. Ini itu sama dengan 49,0 kilojoule per mol. Ya. Nah, data-data ini bisa teman-teman dapatkan ya. Delta HF ya bisa didapatkan ya di buku data ya, di beberapa buku ya, di textbook ya, di textbook ya, di bagian appendix ya. Bagian appendix. Nah, jadi data-data ini sudah ada, data-data eksperimen, banyak reaksi kimia pembentukan delta HF-nya sudah tersedia dan itu bisa teman-teman lihat di bagian appendix dari beberapa textbook ya. Kita lihat contoh misalnya di bukunya Castellan ya, saya coba bukakan bukunya. Nah, ini ya data-data termodinamika pada temperatur 298,15 Kelvin ya. Ya, pada keadaan standar. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini kita bisa lihat beberapa delta HF. Delta HF ini HL pada keadaan standar dalam satuan kilojoule per mol untuk beberapa senyawa. Ya, termasuk tadi misalnya C6H6 ya. Kita cari misalnya C6H6 ya, ini ya. C6H6. Oh, tapi ini dalam bentuk gas ya. Jadi ini dalam bentuk gas ya. Kalau bentuk gas, soalnya kalau reaksi yang tadi yang kita bahas itu dalam bentuk bentar. Nah, ini ya, ini solid, ini gas, kalau ini liquid ya, ini liquid. Ya, kalau liquid dia 49,0 kilojoule per mol ya. Tapi kalau dia gas yang tadi di sini, kalau dia gas di sini
Ya, C6H6 ini kalau dia gas, dia 89,93 ya, delta HF-nya. Ya, ini delta F-nya. Kalau dia gas ya, 82,93 Kelvin. Kalau dia liquid, kalau dia liquid saya carikan dulu. Nah, ini saya cari dari internet ya, data-data di internet, beberapa data-data ini organic compounds, physical and chemical data ya. C6H6 ya. Nah, ini dia C6H6 bentang ya. Ini liquid yang fase liquid. Ini fase liquid ya. Kita lihat delta HF-nya ya. Delta HF-nya ini kita adalah 49,0 ya. 49,0 gitu. Oke. Nah, itu yang disebut dengan entalpi pembentukan ya. Nah, ini yang disebut dengan entalpi pembentukan. Ya, jadi harus 1 mol di sini. Ya, harus 1 mol. Ya, harus 1 mol ya dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Ya, itu disebut dengan delta HF. Oke, nah kemudian teman-teman juga perlu memahami bahwa di sini dituliskan entalpi pembentukan unsur-unsur yang stabil, unsur-unsur yang stabil ya, ya dari unsurnya yang stabil, nah, gitu ya, dari unsurnya yang stabil, ya pasti nol, ya pasti nol. Ya, misal kita ingin membuat H2 gas sebanyak 1 mol ya pada keadaan standar. Ya, maka H2 itu dibentuk juga dari unsur-unsur yang stabil, berarti juga dari H2 kan? Dari H2. Ini. Maka ini pasti ya delta HF-nya ya pada keadaan standar ya pasti 0. Pasti 0 kilojoule per mol. Beda dengan kalau kita ingin membentuk H, atom H. Maka atom H ini ya karena di alam yang tersedia adalah H2, maka untuk membuat atom H saja, ya, maka kita perlu mengubah H2 yang di alam menjadi H. Seperti ini, ya, nanti menjadi 2. Ya. Maka kalau ini, pasti delta HF-nya, ya, pasti bukan 0. Pasti bukan 0. Kenapa? Karena untuk mengubah yang stabil, hidrogen H2, yang stabil menjadi atom tunggal H, itu kita butuh energi. Karena dari stabil diubah menjadi tidak stabil, menjadi atom tunggal hidrogen, pasti delta F-nya bukan 0. Ya, kita lihat. Delta F-nya pasti bukan 0. Ya. Kita lihat misalnya dari textbook saja, dari Castellan ya, ini. Dari buku, hidrogen ya. Hidrogen. Mana dia? Nah, ini dia. Ya, hidrogen. Ya, kalau kita ingin membentuk H2, ya pasti dari unsur yang stabil yang ada di alam itu H2 juga, maka delta F-nya adalah 0 kalau H2. Tapi kalau kita ingin membuat atom tunggal H, ya tentu juga berasal dari H2, tapi pasti butuh entalpi, ya pasti butuh energi. Nah, ini dia punya energi, ya 217,997. Nah, dia butuh entalpi, gitu ya. Nah, sama dengan O2 dengan O. O2 stabilnya apa di alam? Stabilnya O2. Maka entalpi membentukan yang stabilnya itu pasti 0. Ya, tapi kalau O2-nya diubah jadi atom tunggal O, pasti dia butuh energi. Seperti ini, ya. Nah, termasuk atom-atom halogen, ya, golongan 7A, ya, F2, Cl2, gitu ya. Kemudian Br2, ya, kemudian I2, ya. Itu stabilnya kalau dia bentuknya di atom. Ya. Bentuk yang lain tidak mesti ya, kayak misalnya ini sulfur, sulfur itu ya bentuknya ini. Sulfur ya, ada kristal, C itu kristal, tapi bentuknya rombik. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa belajar bentuk-bentuk kristal ya, ada yang bentuknya rombik, ada yang bentuknya sulfur, gas, tapi ya bentuknya gas, fasanya gas. Ya, kalau sulfur itu stabilnya dalam bentuk kristal yang rombik. Ya, itu baru entalpinya bentuknya 0. Gitu. Maka data-data ini, data-data di tabel ini, di kolom delta HF ini, data-datanya kemudian kita gunakan untuk menentukan entalpi reaksi apapun jenis reaksinya, itu bisa nanti kita tentukan delta reaksi itu menggunakan data di kolom delta HF ini. Ya, oke. Jadi, gini ya.
Jadi delta F ini digunakan ya untuk menentukan entalpi reaksi ya, delta HF ya apapun. Ya, apakah misal ya delta HF delta H pembakaran misalnya, atau delta H pelarutan misalnya, atau delta H reduksi misalnya ya, dan lain-lain. Apapun jenis reaksinya bisa kita tentukan delta H-nya ya menggunakan delta HF reaksi tidak ada ya. Secara umum ya bisa kita tulis seperti ini. Ya, misal A ya sebanyak A mol bereaksi dengan B sebanyak B mol menghasilkan C sebanyak C mol. Misal ya. Ya, maka delta H-nya, delta H reaksinya untuk reaksi di atas ini ya, itu adalah ya jumlah delta HF produk ya dikurangi dengan jumlah delta HF reaktan. Nah, gitu teman-teman. Delta F reaktan. Ya, maka jadinya gini kan ya. Jadi ini C, kalau untuk kasus ini, berarti kan C dikali dengan delta HF dari C. Ya, tinggal cari delta F-nya C itu berapa. Di mana carinya? Di data-data appendix. Ya. Nah, baru kemudian dikurangi kan? Dikurangi dengan jumlahnya ini kan? Ya, berarti ini kita kurung dulu ya. Ini ya. Berarti sebanyak A untuk delta HF pada keadaan standar untuk A ya ditambah dengan sebanyak B ya, sebanyak B untuk delta HF pada keadaan standar untuk B. Nah, dari sini. Nah, maka nanti kita akan ketemu berapa delta HF dari reaksi A tambah B menjadi C. Itu caranya, teman-teman. Oke, saya coba berikan contoh ya. Nah, kita coba latihan ya. Contoh soal. Ya, contoh soal. Ya, coba sebentar ya. Contoh soal misalnya nah ini ya. Misalnya CH4 ya, gas ya, bereaksi dengan O2 gas. Nah, ini namanya reaksi apa, teman-teman? Kalau senyawa organik bereaksi dengan oksigen namanya reaksi pembakaran ya, Pak. pembakaran. Hasilnya apa kira-kira, Mas, teman-teman? CO2 dan O2 plus H2O. CO2 gas dan H2O. H2O itu liquid ya. Liquid. Ini kan ya. Gitu. Ini kalau kita setarakan berarti ini 2 ya. Ya, 2 H2O. Nah, gitu. Berarti delta Hc-nya ini berarti delta simbol entalpinya adalah delta Hc kan ya, combustionnya. Ini kan ya. Nah, ini misalnya tentukan delta Hc-nya misalnya ya. Tentukan ya delta Hc-nya ya pada keadaan standar. Ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang tadi jelaskan ya. Kita cari dulu ini berapa delta HF-nya. Ini delta F-nya berapa? Ini juga sama. Ini delta HF-nya berapa? Nah, gitu ya. Setelah kita setarakan ya, jadi kita setarakan dulu. Ini tadi sudah setara ya. Tulis dulu di sini berarti kan sudah setara. Kemudian ini sama. Ini juga kita cari delta HF-nya berapa. Ini juga sama. Kita cari delta HF-nya berapa. Nah, setelah ketemu, ini kita jumlahkan ya. Ingat ulangi lagi setelah disetarakan ya. Dijumlahkan dikurangi dengan jumlahnya ini, ketemulah delta Hc-nya. Oke, kita coba kerjakan ya. Kita coba kerjakan ya. Oke. Teman-teman cari di sini delta HF H2O. Ya. Di sini ketulisannya. Kemudian delta HF CO2. Ya, berarti H2O kan 2 kali ya. Ya, tadi di sini kan 2 kali tak? Ini 2 kali ya. Ini 2 kali. Ya, nah, CO-nya 1. Nah, nanti kita jumlah. Nah, di sini ya sama. Berarti kan sini CH4. Ya, yang 4 yang gas ya. Yang gas kalau ini yang liquid, tadinya yang liquid. Kalau ini yang gas. Ya. Kita cari delta F-nya berapa? Ya, sama dengan berapa? Kemudian O2 ya. Delta F-nya O2. O2 nggak usah dicari. O2 kira-kira berapa, teman-teman? O2 itu adalah ya, berapa? 0 ya. Ya, ini 0. Enggak di sini tinggal dituliskan. Oke, kita cari ya. Saya coba share screen lagi.
Nah, ini ya. Berarti kita cari dulu H2O ya. Kita cari dulu H2O yang liquid. H2O yang liquid ini, H2O liquid ini ya minus 285,83 ya. Minus 285,83. Ya, ini ya. Berarti 2 kali. Kenapa kali 2? Karena ada 2 kesini kan ya. Minus 285,85,83 ya. Nah, gini. Kemudian cari CO2. Nah, sekarang cari CO2. Ya, CO2 berapa? CO2. Tinggal cari di bawah ya. Ya. Jadi buku apapun insya Allah ada. Kalau itu ya. CO2 yang gas ya. CO2 yang gas ini ya. 393,51. Ya. 393,51. Ya, berarti sini 393,51. Baru cari yang CH4 ya. CH4 ini di bawahnya persis ya. Minus 74,8 ya. Minus 74,8 ya, minus 74,8 ya. Oke, bisa dibantu teman-teman. Hasilnya ini berapa? Kalau ini jelas ya, ini jelas minus 74,8. Bisa dibantu ini berapa? Berapa? Ya. Minus 965,17. Nah, oke, kalau ini kita bisa lepas. Ya, ini tadi produknya ya. Ini ya, apanya nih? Reaktannya ya. Ini reaktannya. Oke. Nah, berarti delta HC-nya ya, delta HC-nya tekanan standar itu adalah yang ini ya. Sorry, mana produknya? Ini minus 965,17 dikurangi dengan ya, dikurangi dengan min 74,8 ya. Itu delta HF produk ya, produk ini delta produk ya, dikurangi dengan delta HF dari reaktan ya. Nah, ya jumlahnya ya, jumlahnya ini juga jumlahnya ya, ini seperti ini ya. Nah, gitu ya. Jadi jumlah dari delta HF produknya dikurangi dengan jumlah dari delta HF reaktannya ya. Reaktan. Ini berapa dapatnya? Min 890,37. 890,37 atau dalam satuan kilojoule per mol ya. Nah, inilah delta HC untuk pembakaran CH4. Yaitu ini. Ini 890,37 kilojoule per mol. Nah, coba kita bandingkan dengan data yang ada. Ya, kalau teman-teman lihat data di buku yang sama, ya CH4 ya. CH4 oh, tidak ada di sini ya. Atau saya carikan di ini, di sini. Di sini kalau nggak salah ada. Nah, ini HC ya, delta HC. Ini harusnya ada datanya sini ya. Delta HC untuk CH4. Ini CH4 ya. Ini CH4 delta HC-nya ini minus 89,3. Ya, kalau sini 0,3 ya. Ya, sama kan ya? Minus 89. Untuk delta HC dari metana ya. Delta HC dari metana atau CH4. Ya, ini delta HC-nya adalah minus 890,3. Itu sama dengan hasil perhitungan kalau kita menggunakan entalpi pembentukan dari masing-masing reaktan dan produknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, gimana, Mas? Ini kan tadi berdasarkan perhitungan itu didapat 890,37. Kenapa di data tersebut tidak dibulatkan menjadi 4, Pak, tapi menjadi 3 di belakang komanya itu, Pak? Iya. Problemnya sebenarnya karena data-data bentar. Jadi ini data-data eksperimen dibulatkan satu. Bisa jadi kemudian ketika dia mendapatkan data eksperimennya itu adalah mungkin misalnya minus 890 misalnya 0,34 misalnya ya, sehingga jadinya 0,3 di sini. Sementara hasil perhitungan kita tadi itu adalah yang matematika dan hitungan matematika ya. Nah, sementara kalau hitungan matematika sangat mungkin kemudian sudah ada beberapa pembulatan sebelumnya, jadi di sini sudah dibulatkan eksperimennya, di sini eksperimennya dibulatkan lagi, di sini eksperimennya dibulatkan lagi, sehingga pembulatannya malah mentoknya di 37. Itu nggak masalah. Nah, ya. Karena satunya data eksperimen, satunya data perhitungan matematis. Kalau diharapkan sama persis, nggak mungkin juga. Ya, gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, jadi semua, ya, gimana? Itu kan hasil dari hasil dari eksperimen dan hasil dari perhitungan secara matematis kan nggak bisa sama. Ya. Nah, sementara misalnya ini kita min 890,37 kita bulatkan menjadi 8,989,4 boleh nggak, Pak? Boleh saja, asal mengikuti aturan angka penting ya. Masih ingat aturan angka penting?
Masih, Pak. Coba kita lihat ini kira-kira benar nggak ini cara membulatannya ini. Ini perkalian benar ya, 3. Ini juga kemudian dijumlahkan ya. Ingat kalau angka penting kita jumlahkan aturannya apa? Tidak boleh lebih akurat dari yang paling tidak akurat. Ini sama-sama 83 sama 1. Benar ya? Ini sudah benar kalau aturan angka penting ya. Ini sudah aturan angka penting benar. Sekarang ini sudah benar aturan angka penting ya. Nah, kemudian ini kemudian ini. Nah, ini kan harusnya kalau kita ikuti aturan angka penting, harusnya ditulisnya berapa, teman-teman? Ini sudah benar atau salah kalau aturan angka penting? Dikurangi kan? Masih ingat aturan angka penting? Hasilnya tidak boleh lebih akurat dari yang tidak akurat ya. Di antara 965,17 dengan 0,8 sebenarnya kan yang paling akurat kan 2 desimal ya. Lebih akuratnya 2 desimal. Ini kan 2 desimal. Ini kan cuma 1 desimal ya. Sehingga sebenarnya lebih akurat adalah ini. Ya, ini tidak lebih akurat. Sehingga harusnya malah sebenarnya malah yang benar malah kita tulisnya 890,4 ya. Harus satu Angka perkiraan ya. Hanya boleh ada satu angka perkiraan. Ya, kali ini perkiraannya ada 2 sini. Ya. Maksudnya kalau ini dengan ini jadinya kan nanti kalau 37 ya, ini maksudnya ini 37 ya. Ya, ini hasil dari perkiraan 8 sementara 7 ini dari perkiraan 7 ini. Ya. Sehingga harusnya malah dibuat satu angka perkiraan yaitu 4. Malah ini yang benar. Ya, kalau kita pakai aturan angka penting ya. Gitu. Oke, gitu Mas. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita pindah ke cara yang kedua, itu hukum Hess. Oke, sekarang kita di hukum Hess, ya. Hukum Hess. Menentukan entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Ya. Nah, saya awali dulu bahwa entalpi, ya, entalpi reaksi kimia, ya, reaksi kimia, secara keseluruhan adalah jumlah. Nah, ini jumlah entalpi reaksi tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya. Ya. Tahap-tahapnya. Atau reaksi individu yang sesuai. Yang sesuai. Ya. Maksudnya gini, contoh. Misalnya, ada reaksi A menjadi D. Ya, tahapnya, ya, sangat mungkin kemudian reaksi ini tidak langsung dari D. A itu menjadi D. Bisa jadi kemudian A ini, ya, jadi B dulu. Ya, baru B jadi C. Baru C jadi D. Gitu. D. Sehingga, ini kalau kita total ini, ya, maka ya, B ini sebagai hasil dari A di tahap pertama, ya itu akan dipakai oleh tahap kedua menjadi C. Sehingga tahap pertama, ya ini tahap pertama, menghasilkan B. Tapi di tahap kedua, B dipakai. Sehingga otomatis B akan habis. Ya. Di tahap kedua, B menghasilkan C. Ya, tapi C dipakai di tahap ketiga. Sehingga otomatis C juga akan habis. Yang gitu kan ya. Maka, kalau kita jumlahkan, produk akhirnya, hasilnya adalah A menjadi D. Ya, A menjadi D. Nah, masing-masing ini A menjadi B, itu nanti akan ada delta H-nya sendiri. Misalnya, anggaplah A. Ya, B menjadi C itu juga dia punya delta H sendiri. Ya, misalnya D. Ya, ini delta H1, ini delta H2 misalnya. Kemudian C menjadi D, dia juga punya delta H sendiri. Misalnya delta H3, anggaplah C. Maka delta H A menjadi D, ya, delta H-nya A menjadi D, itu menjadi A ditambah B ditambah C. Gitu, teman-teman. Maka kita bisa menentukan entalpi reaksi itu menggunakan hukum Hess. Hukum Hess seperti ini ya, bahwa entalpi reaksi kimia secara keseluruhan adalah jumlah entalpi reaksi tahap-tahapnya atau reaksi individu yang sesuai. Nah, ini nanti kita lihat contoh saja. Oke, kita langsung lihat contoh ya. Oke. Contoh. Ya, misal ini ada reaksi C3H6 ini gas. Ya, bereaksi dengan O2 ya. Gas juga ya. Ini sama tadi reaksi pembakaran juga ya, menjadi CO2. Ini gas juga ya, ditambah dengan H2O.
ini lipid ya, kan lipid. Ya, ini langkah pertama kita setarakan dulu ya. Ini 9,5. Kemudian ini 3, ini juga 3. Ya, nah pertanyaannya adalah tentukan berapa delta Hc ya berarti ini ya, untuk reaksi ini. Ya, menggunakan hukum Hess. Ya, menggunakan hukum Hess. Ya, menggunakan hukum Hess. Ya, nah, diketahui beberapa reaksi individu diketahui nih C3H6 ternyata fase gas ini ternyata dapat bereaksi dengan H2 fase gas ya menjadi C3H8 gas ya, dan ini diketahui ya delta H-nya ya, ini delta H-nya adalah min 124 ya kilojoule per mol. Ini diketahui reaksi 1 ya. Diketahui juga reaksi yang kedua adalah C3H8 gas ya, ternyata dapat bereaksi dengan O2 ya, O2 gas yang menjadi CO2 ya plus H2O ya, H2O lipid ya. Ini disetarakan, ini 5 ya, kemudian ini 3, kalau ini 4 ya, dan diketahui delta H-nya adalah reaksi standar semua ya, karena adalah min 2220 kilojoule per mol ya. Nah, ada lagi nih reaksi yang ketiga ini diketahui ada reaksi H2 ini gas ya, bisa bereaksi dengan O2 ini juga gas ya, menghasilkan H2O ya, H2O ya, setarakan berarti sama ya, ini setengah H2 gas. Nah, ini diketahui delta H-nya ya, delta H-nya ini pada kalian standar juga ya, kita adalah minus 286 ya, sama kilojoule per mol ya, kilojoule per mol. Nah, diketahui reaksi seperti ini. Maka penyelesaiannya menggunakan hukum Hess, penyelesaian ya, menggunakan hukum Hess ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah atur reaksi individu ya, atau tahap reaksi ya, sehingga produk antara saling menghilangkan. Ya. Atau sebenarnya langkah pertama harusnya adalah ini harusnya langkah kedua ya. Langkah pertama harusnya adalah setarakan reaksi. Setarakan ya semua reaksi. Ya. Nah, kebetulan reaksi ini sudah setarakan ya. Baru kemudian tahap kedua atur reaksi individu tetap reaksi ya, sehingga produk antara itu saling menghilangkan. Produk antara itu maksudnya produk ya yang nanti hilang, yang nanti tidak muncul lagi di reaksi yang sedang kita kerjakan. Ya, coba kita lihat apa saja produk antaranya. Di C3H6 ya. Ini C3H6 ada di sini kan ya. C3H6 ini ada. H2 apakah ada di sini? Jawabannya tidak ada. Oke, berarti ini adalah zat antara. Harus hilang nanti. Ya. Kemudian C3H8 apakah ada di sini? C3H8? Ya. Tidak ada kan ya? Berarti ini juga nanti harus hilang. Gitu ya. Kemudian ini juga nanti harus hilang. Kemudian O2 ada di sini? Ada nggak O2? Ada ya? O2 berarti ini bukan zat antara. Ya. Kemudian atau nanti kalau kelebihan bisa jadi zat antara. Kalau yang lebih dari jumlah ini kan cuma 9,5 ya, berarti kan 9,5 itu 9/2 berarti kan 4,5 ya, ini ada 5 berarti nanti setengah ini adalah zat antara. Nanti kita lihat ya. CO2 ada, H2O ada H2 ini nanti lagi di sini ingat ya. Kemudian ini enggak, H2O juga enggak ya, berarti yang harus hilang itu adalah C3H8 dan H2 ya kan ya, C3H8 dan H2. Oke, kita lihat. Di reaksi pertama C3H8 sudah berada di sebelah kanan. Ya, ini reaksi kedua pertama nih. Di reaksi kedua ya, C3H8 sudah ada di sebelah kiri. Ya, satunya kanan, satunya kiri. Berarti oke, bisa saling menghilangkan. Ya. Yang itu ya. Kemudian H2. Ya, H2 di reaksi pertama dia berada di sebelah kiri. Sementara H2 di reaksi yang ketiga dia berada di sebelah kiri juga. Nah, berarti tidak bisa saling menghilangkan.
ya. Maka salah satunya harus dibalik. Reaksi 1 atau reaksi 3 dibalik. Tapi kan tadi reaksi 2 dan reaksi 1 kan sudah berkesesuaian. Ya berarti 1 harusnya seperti ini, 2 juga harusnya seperti ini. Yang harus dibalik adalah reaksi 3. Agar yang reaksi 1-nya H2-nya di sebelah kiri, di reaksi 3 H2-nya ditaruh sebelah kanan, nanti dibalik. Ya, oke, kita sekarang oke. Nah, kalau sudah diatur nanti ya. Nah, kemudian nanti langkah selanjutnya adalah ketiga nanti kalau sudah ya di sini ya atur ulang ya koefisien ya. Atur ulang koefisien. Oke, coba kita saya tuliskan di sini saja ya. C3 H6 ditambah dengan H2 ya menjadi C3H8 ya. C3H8 ya, ini delta H-nya min 124 ya kilojoule per mol. Kemudian reaksi kedua C3H8 ditambah dengan 5O2 menjadi 3CO2 ditambah dengan 4H2O ya. Kemudian nah ini reaksi ketiga dibalikkan ya agar H2 ini bisa menghilangkan H2 yang di reaksi 1. Ya, berarti ini kita balik ya. Ini berarti H2O menjadi H2 plus setengah O2 gitu kan ya. Nah, ingat kalau ini dibalik, oh ini sorry ini belum saya tulis ya. Delta-nya ini tadi minus 2220 ya. Ini tadi H2, ini kita balik. Kalau kita balik maka delta H-nya ya harus diganti tandanya dari negatif menjadi positif ya, karena dibalik kan ya. Berarti ya. Oke, itu kalau dibalik. Kalau kemudian koefisiennya dikalikan, misalnya ini C3H6 kan 1 ya. Kalau ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2, berarti nanti entalpinya juga kali 2 ya. Atau misalnya dibagi ya. Kalau ini dibagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2, maka nanti entalpinya dibagi ya. Kalau dibalik, maka tandanya dibalik juga, negatif ke plus atau plus ke negatif. Itu ya. Itu panduan umum ya. Dan teman-teman saya kira sudah tahu itu dari SMA ya. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah bisa saling menghilangkan. Oh, kok ini kok saya tulisnya 5 ya. Ini 8 ya harusnya. Oke. Ya. Oke, kita lihat ini C3H6, H2, C3H8 ya. Ini C3H8. Oke. Ya, 8 ya. Oke, kita lihat ini C38 ada 1 di sebelah kanan, di sebelah kiri di reaksi kedua ada 1 C38, berarti ini bisa hilang. Nah, gitu ya. Kemudian H2 di reaksi 1 ada 1 di sini, sementara di reaksi 3 ada 1 juga, berarti ini bisa hilang. Oke. Kemudian di sini ada setengah O2 ya, di sini ada 5 O2, berarti ini hilang setengah. Ya. Berarti ini sisa 4,5 kan ya. 4,5 itu berarti 9/2. Kan ya. Nah, kalau sudah, baru kemudian kita jumlahkan sesuai dengan panduan yang tadi ya. Ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Oke. Ini jumlahkan. Ya, berarti kita tulis nih. C3H6. H2-nya udah enggak kan ya? Karena memang sudah tidak ada. Ini masih ada setengah, 9,5 ya. 9/2 ya. O2. Ini. Ya, oh, masih ada. Sorry. Ini masih ada kelupaan 1. Ini H2O. H2 di sini masih ada 1. Di sini ada 4 ya. Berarti sisa 3. Gitu kan ya. Nah, berarti sini H2O-nya sudah tidak ada. Maka di sini menjadi ini 3 CO2. Oh, ini sudah hilang tadi ya. Ini sudah dihapus ya. Oke. Kemudian ditambah dengan 3 H2O. Nah, maka ini sudah sama dengan reaksi kita di atas ya. 3 C3H6, 9O2, 3 CO2 dan 3 H2O. Nah, baru kemudian kita tuliskan di sini. Ya, entalpinya berapa? Ya, sesuai dengan ini ya, min 14, 124 dikurangi dikurangi 2220 ditambah dengan 246. Bisa dibantu teman-teman ini berapa? Dapat berapa ini? Minus berapa ini? Min 2058. Min 2058. 2058 ya. Kilojoule per mol. Ya. Nah, coba kita bandingkan dengan data yang sudah ada, data eksperimen. Ya, data eksperimen yang sudah ada di tabel. Ya. Ini namanya apa? C3H6 ini namanya apa, teman-teman? Propena. Propena ya. Oke, kita cari propena ya.
propena. Propena. Ini propana ya, ini. Ini propana, propena coba. Nah, ini propena. Propena. Ya. C3H6 ya harusnya. Ini kok 7 sini. Ini ada yang salah nih kayaknya. Ini harusnya kan C, ini benar. Nah, ini harusnya nggak ada ya. Harusnya ya. Jadi kan C3H6. Nggak mungkin kan, sini H2 ya. Harusnya kan CH di sini kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 mana nanti. Ya. Dapat tadi? Nah, ini ya. Ini minus 2058 kilojoule per mol untuk HC-nya ya. Ini HC-nya. Untuk propena. Ya, maka sesuai dengan data yang ada di sini, data eksperimen yang ada di tabel ini. Oke, bisa dipahami teman-teman? Atau ada pertanyaan dulu? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Jadi itu dua cara, bagaimana cara kita menentukan entalpi reaksi kimia, apapun reaksi kimia itu, menggunakan data-data eksperimen, entalpi pembentukan, dan juga data-data eksperimen dari reaksi-reaksi tunggal, atau reaksi-reaksi dari tahap-tahap reaksi. Pak, izin bertanya, Ya, silakan. yang poin 1 tadi kan entalpi pembentukan. Misalkan produknya itu diubah ke sisi yang kiri, terus yang reaktannya diubah sisi ke kanan, itu mempengaruhi HF-nya juga nggak, Pak? Kalau seperti itu berarti sudah bukan entalpi pembentukan berarti namanya. Bukan reaksi pembentukan lagi kan ya, malah penguraian malah. Tapi kalau mau pakai entalpinya boleh. Ya seperti ini tadi, ini H2O, ini H2O. Ya H2 itu kan sebenarnya sini 1 mol kan ya dibentuk dari unsur-unsurnya yang stabil kan, H2 dan H2. Ini kan aslinya HF, ya kan? Kalau ini di atas ini HC sebenarnya. Ini sebenarnya HC kan ya? Benar nggak? Nah, kalau ini dipakai di sini, bisa dipakai di sini kan? Nah, ini dibalik kan? Itu boleh. Tetap tapi ini bukan lagi HF ya. Jangan tulis F di sini. Karena dia bukan lagi pembentukan, tapi karena sudah dibalik kan, ini malah penguraian menjadi unsur-unsurnya. Oke, bisa dipahami Dita? Ya, Pak, bisa. Bisa, Pak. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin?